Kita di Jakarta ini hal yang kecil aja jadi besar, tapi ada hal yang besar jadi kecil. Iya. Kemarin contohnya Bang, para pemret itu melihat Jakarta International Stadium. Mereka itu banyak yang bilang, Mas ini ada barang sebesar gini kok kita nggak tahu ya. Gitu. Jakarta International Stadium, karena itu nanti akan menjadi stadion Terbesar. dengan terbesar, Iya. terbaik, karena bisa indoor. Iya. Jadi hujan pun bisa pertandingan di situ. Di Indonesia ini kan kalau pertandingan sepak bola itu selalu sore. Apa sih konsekuensinya kalau pertandingan sepak bola sore itu? Pada nggak sholat maghrib. Yang nonton sepak bola itu di jamak. Kenapa? Lah mau 80.000 orang mau sholat di mana? Iya. Mulai pertandingannya jam 7. Akhirnya semua orang jamak itu. Sekarang sepak bolanya bisa indoor tertutup, jam 10 pagi bisa sepak bola, jam 2 siang bisa sepak bola. Ini kelas dunia ini gitu. Terus saya bilang gini, memang betul di Jakarta ini barang besar bisa nggak kelihatan, barang kecil bisa jadi gede. Jadi, nah gimana kita menghadapi itu? Sebenarnya saya relax, fokus pada pekerjaan, fokus pada janji, fokus pada eksekusi, dan saya hampir tidak pernah komentar juga. Iya. Kenapa gak pernah komentar? Karena memang banyak sekali yang cara menjawabnya tidak dengan kata-kata, tapi menjawabnya dengan karya-karya yang nyata. Di situ yang dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Saya melihat video barusan yang mengatakan bahwa Anies Baswedan ini adalah sebuah mentari. Hanya bisa tersenyum. Tersenyum dengan ngakakan yang sangat keras. Bukan mentari bro, tapi mentah RI. Semua program kerjanya yang merupakan andalan, katanya dia ini seorang revolusioner, bisa bekerja menggebrak, mendobrak, lebih hebat daripada Ahok, bisa membawa rakyat Jakarta kepada kemajuan yang sangat cepat, bahkan super cepat. Namun sayang, semua itu hanya prank. Selama 4 tahun terakhir, rakyat Jakarta dibohongi, dikibuli dengan program-program yang menghambur-hamburkan APBD. Kong kali kong dengan 7 fraksi yang merupakan para maling-maling uang rakyat. Saya sebagai rakyat biasa, sebagai rakyat jelata, sebagai seorang ilmuwan, tentu saja akan memberikan sebuah komentar-komentar agar rakyat ini tercerdaskan. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang berpikir, orang-orang yang cerdas otaknya, bagus akhlaknya, mantap mentalnya. Jadi kalau ada yang bertanya,
The King of Science itu dasarnya apa? Al-Quran. Dalam firman tersebut Allah mengatakan bahwa kita harus cerdas. Jangan mau dibodohi, dibohongi oleh video-video sampah yang memperbagus Anies Baswedan. Karena kepentingan Pilpres 2024. 4 tahun sudah rakyat Jakarta bahkan rakyat Indonesia dibodohi. 4 tahun sudah rakyat Jakarta bahkan rakyat Indonesia diprank. 4 tahun sudah rakyat Jakarta dan rakyat Indonesia tersakiti. Orang bro, kalau sudah tersakiti sampai berkali-kali, sampai puluhan kali, selama 4 tahun terakhir disakiti oleh seorang Anies Baswedan. Tahu-tahu dia sekarang berbuat baik. Saya kira hati yang terluka itu susah untuk diobati. Hati yang sudah memerah atau memutih susah untuk dimerahkan. Jadi rakyat Indonesia, kalian sudah tersakiti. Rakyat Jakarta harus sadar kalian sudah tersakiti. Lihat rekam jejaknya dari awal sampai akhir, dari Pilkada DKI sampai saat ini. Seorang Anies Baswedan naik dengan fitnah, menzolimi orang lain, memenjarakan Ahok, menzolimi Ahok, memfitnah Ahok dengan menggunakan para bajingan-bajingan bersorban, dengan menggunakan para anjing-anjing politik, Rizik Syihab dan kawan-kawan, mengacak-ngacak merah putih, mengacak-ngacak bendera merah putih, mengacak-ngacak Pancasila, mengacak-ngacak kebinekaan. Di awal kemenangannya dia berkata, pribumi. Dia tidak sadar bahwa dia sendiri bukan pribumi. Banyak program-programnya ketika menjabat pun tidak jelas. Kemana itu DP 0% yang katanya untuk rakyat miskin? Sekarang tahu-taunya rumahnya janji ratusan ribu, 200 ribu lebih rumah dibangun. Yang jadi tidak nyampe 2.000 rumah yang dibangun. Itu pun bukan untuk rakyat miskin, untuk rakyat yang berpenghasilan 14,8 juta. Kalian sudah dibodohi, dibohongi dengan orang yang katanya mengaku mentari. Padahal mentai bukan mentari, mentai. Coba lihat, perhatikan naturalisasi sungai. Dia mengatakan, menjamin kepada wartawan bahwa dia ini bisa membereskan masalah banjir di Jakarta, dari hilir, dari tengah, dari hulu, semuanya diberesin. Ini permasalahan manajemen air. Pokoknya nanti 2019 lihat, Jakarta akan terbebas dari banjir. Buktinya Jakarta tenggelam. Rakyat Jakarta tersakiti. Rakyat Indonesia pun tersakiti. Lalu OKOC mencetak 1 juta pengusaha muda, per tahun tercetak 200 pengusaha. Ingat, bukan UMKM, bukan pedagang.
dimodalin 300 juta, diberikan tempat usaha, diberikan pelatihan, diberikan konsumen, pembeli, buktinya nol besar. Terus sekarang tahu-tahu datang dia dengan sebuah video bahwa dia ini adalah orang yang baik, mentari calon presiden 2024. Hello. Pak Anies apa nggak punya malu, bro? Rakyat yang sudah tersakiti sudah tidak mungkin percaya lagi. Karena salah satu fungsi dajjal, sifat dajjal dalam agama, dia akan menawarkan surga pada neraka. Yang ditawarkan neraka itulah surga. Jadi kini sudah jelas, Anies Baswedan menawarkan surga ternyata adalah kebohongan, neraka. Lalu dia menawarkan neraka, ternyata itulah surga. Saya yakin rakyat Indonesia tidak akan terbodohi, rakyat Jakarta tidak akan terbodohi dengan video-video sampah. Sudah terlanjur basah, Pak Anies. Ya sudah, mandi saja. Sudah terlanjur basah, Pak Anies. Ya sudah, sadar diri saja. 2024 bukan milik Anda. Rakyat sudah tersakiti dan tidak akan mungkin percaya lagi terhadap semua omongan-omongan busuk Anies Baswedan. Yang kalau kita cek dengan fakta, itu benar. Omongan Anies Baswedan tak lebih dari sampah. Kalau omongan sudah sampah pada diri seorang manusia, maka manusia tersebut adalah sampah juga yang harus dibuang ke tempat sampah. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.